Oke, baik. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Perkenalkan, kami dari kelas A3. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan sebuah ilustrasi di mana terjadinya sebuah proses pengajuan proyek dari tim klien kepada tim arsitek. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agus Satriawan Trisaputra dari NIM Akti 127 berperan sebagai tim arsitek. Ada Gede Julian Antara di mana di Makis 122 berperan sebagai tim arsitek. Ada Anandika WWK dengan Nimakir 163 berperan sebagai tim arsitek, dan ada Made Ardi Aryawan dengan Nimakir 126 berperan sebagai tim klien. Mungkin ilustrasi ini akan segera dimulai. Memulai. Halo, selamat pagi. Benar ini dengan kantor Ugal Arsitek? Ya, benar. Ini dengan kantor Ugal Arsitek. Ada yang bisa saya bantu? Ini saya rencana mau membuat sebuah restoran. Apakah bisa dibantu? Baik, sebelumnya Bapak membuat janji temu dengan Bapak Juli eh, untuk menjelaskan keinginan Bapak dalam membuat restoran. Untuk waktu temunya Bapak bisa atur sekarang. Baik, saya ingin membuat janji dengan Bapak Juli di tanggal 12 September jam 11 WITA. Baik, saya akan buatkan janji dengan Bapak Juli pada tanggal tersebut. Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi Pak. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi. Jadi saya ada keinginan membuat sebuah restoran. Jadi apakah Bapak bisa bantu? Eh, Tentu saja bisa Pak. Jadi kebutuhan dan desain apa yang Bapak inginkan dalam membangun restoran yang Bapak inginkan? Jadi kali ini saya ingin membuat restoran yang bertemakan alam. Baik, jadi Bapak apakah sudah mempunyai lokasi untuk dibangun restoran ini? Untuk lokasinya saya sudah ada. Lokasinya berada di Pantai Kelan, untuk site-nya sekitar 675 meter persegi. Hmm, Baik Pak, mungkin untuk meeting selanjutnya saya akan membawa gambaran dari denah untuk restoran Bapak. Jadi untuk meeting selanjutnya akan diadakan pada tanggal 19 September 2023 di jam 12 WITA. Apakah Bapak bisa? Selamat siang Bapak Ardi. Kali ini saya dengan tim arsitek saya sudah membuatkan gambaran denah dan RAB untuk membangun restoran Bapak. Baik, mungkin saya ingin melihat desain dari Bapak Yuli, bisa ditunjukkan. Oke, jadi untuk pembahasan desainnya akan dijelaskan oleh dari tim arsitek saya yang namanya tuh Agus Pak. Oke, baik, Pak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agus dari tim Ugal Arsitek. Nah, pada kesempatan kali ini, saya mewakilkan Bapak De Juli menjelaskan beberapa desain dan dana yang cocok untuk restoran Bapak. Sebelumnya, saya ingin untuk share screen terkait tentang desain tersebut. Oke, baik. Ini merupakan gambaran dari denah yang sudah kami rancang, yaitu yang pertama kami merancang dengan site yang Bapak sebutkan, yaitu dengan site berukuran sekitar 28 kali 18 meter. Nah, jadi di site ini kami hanya menggunakan 2 meter 2 meter persegi untuk bangunannya, 200 meter persegi maksud saya untuk bangunannya. Nah, jadi pada lantai 1 yang bisa Bapak lihat pada gambar, ya terdapat di restoran ini terdapat ruang makan indoor yang dimana dan ada bar dan kasir,
Dan jadi di sini konsep itu juga menyatu dengan alam, yang dimana juga di sini di ruang makan outdoor ini langsung menghadap ke pantai. Nah, di sini juga terdapat dapur dan segala hal penunjang untuk restoran ini. Nah, ini untuk di lantai satunya, dan ini untuk di lantai dua. Di lantai dua ini kita dari Google Arsitek membuat ini sebagai tempat ruang makan semi outdoor, yang dimana di sini hanya terdapat beberapa tempat makanan. Dan ini merupakan dari contoh gambar tampak dari denahnya tersebut. Ini untuk tampak depannya, dan ini untuk tampak sampingnya. Oke, mungkin ini adalah merupakan gambaran untuk bangunan restoran yang akan Bapak. Untuk RAB-nya bisa dijelaskan berapa biayanya ya? Mungkin untuk RAB di sini saya yang menjelaskan RAB yang dibutuhkan untuk pembangunan restoran ini yaitu sekitar 80 juta. Itu sudah termasuk pembuatan gambar kerja, poster, gambar 3D, finishing restoran, dan juga upah untuk tukang. Kenten, Pak. Bisa nggak untuk RAB-nya itu diturunkan, mungkin karena saya tidak memiliki budget segitu, mungkin sekitar 50 juta mungkin gitu. Oh, bisa Pak, bisa. Tapi kalau ada pengurangan budget, ya tentu ada pengurangan dalam desain Bapak, Kenten. Apa Bapak tidak keberatan nih? Kalau itu sih yang nggak keberatan itu Pak. Oke, jadi untuk revisinya akan kita dipresentasikan lagi 2 hari, nggih, Pak. Oke, berarti lagi 2 hari di tanggal 11 November 2023 Pak ya. Nggih, nggih, mungkin langsung gini ya. Nanti bisa bertemu dengan teman saya. Oke, mungkin kita akan mulai saja, Pak. Jadi setelah mungkin adanya perubahan RAB sesuai dengan permintaan Bapak Ardi, mungkin akan saya tampilkan kembali dari hasil perubahan RAB tersebut. Jadi, nah untuk di perubahan RAB tersebut juga kita ada mengurangi beberapa hal, yaitu dari penggunaan materialnya mungkin. Karena mungkin material untuk saat ini harganya mungkin mahal, mungkin jadinya kita turunkan dari penggunaan material, dan juga untuk penggunaan ruangnya. Mungkin itu saja mungkin yang kita dapat kurangi, yang menyesuaikan dengan budget Bapak dan menyesuaikan dengan RAB. Mungkin silakan Bapak Ardi, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau begitu saya akan mengambil proyek restoran ini dengan tim arsitek kalian. Silahkan dilanjutkan. Oke, terima kasih nggih, Pak. Bapak Ardi karena sudah bekerja sama dengan tim kami. Mungkin sebelum itu ada baiknya Bapak menandatangan proyek pekerjaan untuk pembangunan restoran ini. Baik, terima kasih Baik, untuk mungkin kalian. Pak, saya di sini akan menjelaskan sedikit beberapa tentang kontrak yang akan kita tanda tangani untuk memulai proyek ini. Oke, mungkin ini merupakan kontrak pekerjaan yang akan kita laksanakan. Yang pertama, kontrak ini disahkan pada hari Senin tanggal 11 bulan November 2023. Yang dimana di sini batas nama Ardi, dan untuk di pihak kedua yaitu beratasnamakan saya sendiri. Nah, jadi untuk di pasal-pasalnya tersebut, yang dimana di pasal kedua dijelaskan bahwa di surat perjanjian ini melampirkan dokumen yang itu pertama ada gambar kerja, yang gambar kerja itu terkait dengan poster ataupun 3D dan segala macamnya. Dan juga di sana juga terdapat rencana anggaran biaya dan juga kerjaan lapangan. Nah, jadi semua dokumen di atas itu harus ditandangi oleh kita berdua.
Dan untuk di pasal ketiga, yaitu merupakan ada skup pekerjaan, yang dimana di jenis produk yang wajib dihadirkan oleh pihak kita yaitu adalah master plan fisik, gambar perancangan, gambar kerja, poster, gambar 3D, dan pembangunan restoran. Nah, jadi di pihak Bapak berhak mendapatkan 4 kali konsultasi yang ditindaklanjuti dengan perubahan desain dari pihak kami. Nah, untuk di pasal keempat, yaitu adalah tentang waktu pelaksanaan. Nah, di mana di waktu pelaksanaan ini yang dibutuhkan untuk pihak tim arsitek, yaitu kita, dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 120 hari kalender yang terhitung dengan mulainya tertandatangani surat perjanjian kontrak kerja ini. Nah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan di pasal 5, yaitu di mana ini menjelaskan tentang termin pembayaran. Yang pertama, uang muka atau pembayaran pertama itu segera setelah kontrak ini tangani, Bapak membayar melunasi sekitar 40%, yaitu seharga 10 juta. Nah, untuk pembayaran kedua akan dilakukan setelah memulai proses finishing pada bangunan restoran ini, di mana pihak Bapak harus membayar dengan pihak arsitek sebesar 20 juta. Dan untuk pelunasan itu pihak pertama membayar sisanya, yaitu sekitar 20 juta setelah kemajuan dalam bentuk pekerjaan maupun gambar kerja dan poster tersebut. Nah, untuk terkait pembayarannya akan dilakukan ke rekening perusahaan. Dan juga di pasal ke-6 ini dijelaskan denda, yaitu di mana apabila pihak kedua tidak dapat memenuhi penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu pelaksanaan, seperti telah disepakati kedua belah pihak pada surat perjanjian kontrak, maka pihak kedua wajib membayarkan denda keterlambatan penyelesaian sebesar 1% atau 1/mil dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan pada pihak pertama. Nah, jumlah denda maksimum itu adalah 5% dari total biaya perancangan atau senilai 4 juta rupiah. Dan untuk di pasal ke-7, adapun juga pihak pertama menginginkan perubahan pekerjaan nilai kontrak dan lain, maka pihak kedua kewajiban memberikan rincian tambahan terkait RAB tersebut. Nah, untuk di penutup, di pasal ke-8, kedua belah pihak harus menandatangani kedua dokumen ini di Denpasar sesuai dengan tanggal dan hari yang tertulis. Dan dokumen kontrak ini mulai berlaku sejak ditandatangani kontrak tersebut. Mungkin sekian penjelasan saya tentang surat kontrak ini, mungkin bisa ditangani oleh pihak Bapak Juli dan Bapak Ardi. Baik, terima kasih. Kapan bisa ditandatanganin? Mungkin untuk tanda tangannya bisa sekarang dengan Bapak Juliantara. Silakan. Mungkin sekian ilustrasi dari penampilan ilustrasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan kata dari kelompok kami. Kami tutup dengan terima kasih.